Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 1 akan memaparkan berbeda grup dan mata kuliah grup yang didampingi oleh Bapak Rafiq Zulkarnain. Ini. Next. Kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Ahmad Alif Nasrullah, kemudian Nailah Wenisa, Isfahani Salsabila, Khairul Sakiyah, dan Niken Nurul Aini. Untuk materi pertama terkait definisi grupoida akan dipaparkan oleh Fani. Kepada Isfahani saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan memaparkan materi grupoida. Jadi, yakni ada himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut grupoida apabila H tertutup terhadap operasi biner bintang, yakni setiap H1, H2 elemen H, maka H1 operasi biner H2 elemen H. Jadi, itu tertutup karena menghasilkannya di himpunan H. Oke, baik. Terima kasih, Isfahani. Selanjutnya, saya next. Oke, di sini ada definisi semi grup yang akan dijelaskan oleh Alif. Kepada Alif, dipersilahkan. Terima kasih moderator. Di sini mengenai definisi semi grup, himpunan H terhadap operasi biner bisa disebut semi grup apabila himpunan H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semi grup terhadap operasi biner apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi biner. Untuk setiap H1, H2 merupakan elemen H yang mengakibatkan H1 apabila dioperasikan dengan H2, hasilnya juga merupakan elemen dari himpunan H. Yang kedua, operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif, yaitu H1 dioperasikan dengan H2, kemudian dioperasikan dengan H3, hasilnya akan sama dengan H1 dioperasikan dengan H2 yang dioperasikan dengan H3. Nah, pada semi grup ini, operasi yang berlaku adalah operasi penjumlahan dan juga perkalian. Sedangkan untuk operasi pengurangan dan juga pembagian tidak berlaku karena ada beberapa kondisi di mana untuk sifat asosiatif ini tidak berlaku. Sebabnya karena untuk ruas kanan dan juga ruas kirinya hasilnya tidak sama. Saya kembalikan ke moderator. Itu definisi adalah Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada mengenai definisi monoida. Himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut monoida apabila himpunan H tersebut merupakan semi grup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, himpunan H disebut monoida terhadap operasi biner bintang apabila berlaku 3 syarat. Yang pertama, himpunan H tertutup terhadap operasi biner bintang, di mana setiap H1, H2 merupakan elemen himpunan H, sehingga H1 operasi bintang H2 merupakan elemen himpunan H. Syarat yang kedua yaitu operasi biner bintang pada himpunan H berlaku sifat asosiatif, di mana kurung buka H1 operasi bintang H2, kurung tutup operasi bintang H3 sama dengan H1 operasi bintang kurung buka H2 operasi bintang H3 kurung tutup. Syarat yang ketiga yaitu setiap H merupakan elemen himpunan H, terdapat elemen identitas yang bersifat unik yang merupakan elemen dari himpunan H, di mana elemen identitas operasi bintang H sama dengan H, dan H operasi bintang elemen identitas sama dengan H. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada para next. Silakan.
PPT-nya. Oke, di sini kita akan membahas terkait latihan yang membahas terkait sifat ketertutupan dan sifat asosiatif. Untuk latihan ini akan dipaparkan oleh Isfahani. Kepada Isfahani dipersilahkan. Ya, baik, di sini ada latihan 1, yaitu berdasarkan contoh 1, 2, 3, dan 4, serta pembahasan latihan tugas mandiri nomor 5 di atas, apa yang dapat kalian simpulkan tentang operasi biner. Nah, jadi kesimpulannya yaitu apabila kita melihat tabel Kelly yang ada di atas, yaitu tugas mandiri nomor 5, operasi biner berlaku sifat ketertutupan, karena apabila suatu operasi himpunan B, maka hasilnya suatu anggota himpunan B tersebut. Jadi, jika kita lihat pada latihan tugas mandiri nomor 5 di atas itu kan diberikan Z6, himpunan Z6 sama dengan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, itu kan tunjukkan bahwa operasi penjumlahan modul 6. Nah, kemudian kita buktikan menggunakan tabel Kelly, dan hasilnya itu sama gitu seperti himpunan Z6 yaitu 0,12345. Okay, next. Untuk latihan 2 yaitu berikan masing-masing 2 contoh dan bukan contoh sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi tertentu. Nah, yang pertama yaitu adalah contoh sifat ketertutupan. Yang A, yaitu jika setiap A, B elemen N atau bilangan asli, maka berlaku sifat ketertutupan untuk A plus B elemen N. Yang B, yaitu jika setiap A, B elemen Z atau bilangan bulat, maka berlaku sifat ketertutupan untuk A plus B elemen Z. Kemudian, untuk yang bukan contoh sifat ketertutupan, yaitu yang A, jika setiap A, B elemen N atau bilangan asli, dengan A lebih kecil B, maka A min B bukan elemen bilangan asli. Nah, untuk yang B, yaitu jika setiap A, B elemen Z atau bilangan bulat, dengan A lebih kecil dari B, maka A membagi B itu sama bukan elemen bilangan bulat. Nah, untuk latihan 3 yaitu periksa kebenaran dari operasi penjumlahan modul 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Nah, pertama kita akan membuktikan menggunakan tabel Kelly. Seperti ini tabelnya, yaitu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kayak 0 ditambah 0 kan 0. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 2, 2, 0 tambah 3, 3, 0 tambah 4, 4, 0 tambah 5, 5. Sampai seterusnya. Nah, untuk asosiatif itu apabila A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Di mana kita ambil sebarang anggota A, B, kita ambil sebarang A, B, C anggota Z6. Misalnya di sini kita ambil sebarang dari anggota Z6 yaitu 1 plus 1, 1 tambah 1, tambah 2 sama dengan 1 ditambah 1 tambah 2. Yang dalam kurung ini kan 2, terus ditambah 2, kemudian yang sebelah sininya itu 1 ditambah 3 dari yang dalam kurung 2, 1 tambah 2. Kemudian menghasilkan sama 4 sama dengan 4. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa operasi penjumlahan modul 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Okay, next. Baik, terima kasih pada Isfahani. Selanjutnya di sini kita akan terkait sifat asosiatif himpunan biner ataupun tidak memiliki sifat asosiatif pada operasi himpunan biner. Latihan ini akan dipaparkan oleh Niken. Persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk latihan selanjutnya di sini berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, operasi perkalian pada himpunan bilangan real berlaku sifat asosiatif karena dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C. Untuk setiap A, B, C adalah elemen bilangan real. Untuk yang kedua, operasi bintang pada himpunan bilangan rasional didefinisikan A
dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B dikurangi AB berlaku sifat asosiatif. Karena dalam kurung A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C itu sama dengan dalam kurung A ditambah B dikurangi AB dioperasikan dengan C. Sama dengan A ditambah B dikurangi AB ditambah C dikurangi A ditambah B dikurangi AB dikurangi C. Sama dengan A ditambah B dikurangi AB ditambah C dikurangi AC ditambah BC dikurangi dengan ABC. Sama dengan ABC dikurang AB dikurangi AC ditambah BC ditambah A dikurang B ditambah C. Untuk selanjutnya, berlaku sifat asosiatif karena A dioperasikan dengan dalam kurung B dioperasikan dengan C. Sama dengan A dioperasikan dengan dalam kurung B ditambah C dikurangi B dikali C. Sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi BC dikurangi A dalam kurung B ditambah C dikurangi BC. Sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi BC dikurangi dengan dalam kurung negatif ABC ditambah AB ditambah AC. Sama dengan ABC ditambah AB ditambah AC ditambah BC ditambah A ditambah B ditambah dengan C. Jadi untuk operasi A dengan B dioperasikan dengan C itu sama dengan A dioperasikan dengan dalam kurung B dioperasikan dengan C. Untuk selanjutnya yang C, operasi perkalian pada himpunan bilangan real berlaku sifat asosiatif. Karena dalam kurung A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C itu sama dengan A dioperasikan dengan dalam kurung B dioperasikan dengan C. Untuk setiap ABC adalah anggota himpunan bilangan real. Yang kedua, operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan A dioperasikan dengan B sama dengan A ditambah B dikurangi 1. Berlaku karena untuk operasi A ditambah B dioperasikan dengan C itu sama dengan A ditambah B dikurangi 1 dioperasikan dengan C. Sama dengan A ditambah B dikurangi 1 ditambah C dikurangi 1. Sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi 2. Selanjutnya untuk A dioperasikan dengan dalam kurung B dioperasikan dengan C sama dengan A dioperasikan dengan dalam kurung B ditambah C dikurangi 1 sama dengan A ditambah B ditambah C dikurangi 2. Selanjutnya, dalam kurung A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C sama dengan A dalam kurung A dioperasikan dengan dalam kurung B dioperasikan dengan C. Untuk yang E, operasi bintang pada himpunan bilangan bulat didefinisikan A dioperasikan dengan B sama dengan AB per 2 berlaku sifat asosiatif. Karena untuk dalam kurung A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C itu sama dengan AB per 2 dioperasikan dengan C. Sama dengan ABC per 4. A dioperasikan dengan dalam kurung B dioperasikan dengan C sama dengan A dioperasikan dengan dalam kurung BC per 2. Sama dengan A dikali dengan BC per 2 dibagi dengan 2. Sama dengan ABC per 4. Jadi untuk dalam kurung A operasi B dioperasikan dengan C itu sama dengan A dikali B operasi dengan C. Untuk soal yang selanjutnya, berikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat asosiatif pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner. Untuk yang A, operasi bintang pada himpunan bilangan bulat, didefinisikan A operasi B sama dengan 2A ditambah B ditambah 2. Karena untuk A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C itu sama dengan 2A ditambah B ditambah 2 operasi C. Sama dengan 2 dikali 2A ditambah B ditambah 2 ditambah C ditambah 2. Sama dengan 4A ditambah 2B ditambah 4 ditambah C ditambah 2 sama dengan 4A ditambah 2B ditambah C ditambah 6. Selanjutnya, A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C sama dengan A operasi 2B ditambah C ditambah 2. Sama dengan
2A ditambah 2B ditambah C ditambah 2 ditambah 2. Sama dengan 2A ditambah 2B ditambah C ditambah 4. Karena operasi A dengan B dioperasikan dengan C itu tidak sama dengan A dioperasikan dengan dalam kurung B dioperasikan dengan C, maka operasi bintang tidak bersifat asosiatif. Untuk yang B, operasi bintang pada himpunan bilangan bulat positif didefinisikan A bintang B sama dengan 10AB. Karena A bintang B, bintang C itu sama dengan 10AB dioperasikan dengan C. Sama dengan 10 pangkat AB dikali C. A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C sama dengan A dioperasikan dengan 10 BC. Sama dengan 10 pangkat 4 dikali 10 pangkat BC. Karena A operasi B operasi C tidak sama dengan A operasi B operasi C, maka untuk operasi bintang ini tidak bersifat asosiatif. Untuk yang ke C, operasi bintang pada bilangan rasional didefinisikan A operasi B sama dengan A dikali dengan B ditambah 1. Karena operasi AB, operasi C sama dengan A dikali B ditambah 1 dioperasikan dengan C. Sama dengan A dikali dalam kurung B ditambah 1 dikali C ditambah 1. Sama dengan dalam kurung AB ditambah A dikali dalam kurung C ditambah 1. Sama dengan ABC ditambah AC ditambah A. Untuk A, operasi dalam kurung B, operasi C sama dengan A, operasi dalam kurung B dikali dalam kurung C ditambah 1. Sama dengan A dikali dalam kurung B dikali dalam kurung C ditambah 1 ditambah 1. Sama dengan A dikali dalam kurung BC ditambah B ditambah 1. Sama dengan ABC ditambah AB ditambah A. Nah, karena dalam kurung A operasi B di operasi C itu tidak sama dengan A operasi dalam kurung B operasi C, maka untuk operasi bintang itu tidak bersifat asosiatif. Untuk yang D, operasi bintang pada himpunan bilangan real didefinisikan A operasi B sama dengan A2 ditambah AB ditambah 1. Untuk operasi AB, operasi C sama dengan A2 ditambah AB ditambah 1, operasi C sama dengan A2 ditambah AB ditambah 1 dikali 2. Ditambah A2 ditambah AB ditambah 1 dikali dengan C ditambah 1. Sama dengan A4 ditambah 2A3B ditambah A2B2 ditambah 2A2 ditambah 2AB ditambah 1 ditambah A2C ditambah ABC ditambah C ditambah 1. Sama dengan A4 ditambah 2A3B ditambah A2B2 ditambah 2A2 ditambah 2AB ditambah A2C ditambah ABC ditambah C ditambah 2. Untuk A operasi dalam kurung B operasi C sama dengan A operasi dalam kurung B2 ditambah BC ditambah 1. Sama dengan A2 ditambah A dalam kurung B2 ditambah BC ditambah 1 ditambah 1. Sama dengan 22 ditambah AB2 ditambah ABC ditambah A ditambah 1. Karena dalam kurung A operasi B, operasi C itu tidak sama dengan A operasi dalam kurung B operasi C, maka operasi bintang tidak bersifat asosiatif. Untuk yang E, operasi bintang pada himpunan bilangan real positif didefinisikan A operasi B sama dengan akar AB. Karena untuk dalam kurung A operasi B, operasi C sama dengan akar AB operasi C sama dengan akar dari akar AB dikali C. Untuk A operasi dalam kurung B operasi C sama dengan A operasi akar BC. Sama dengan akar dari A dikali akar BC. Karena dalam kurung operasi A dikali B, operasi C itu tidak sama dengan A operasi dalam kurung B operasi C, maka operasi bintang tidak bersifat asosiatif. Oke, baik. Terima kasih kepada
Oke. Selanjutnya, latihan 4 ini akan membahas juga terkait asosiatif dan ketutupan. Namun juga akan dibahas tentang sifat elemen identitas yang akan dipaparkan oleh Alif. Kepada Alif, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini yang pertama kita membahas latihan 4. Untuk soal nomor 1 diberikan U10 yang memiliki elemen 1, 3, 7, dan 9. Dan juga operasi perkalian modulo 10. Apakah U10 berlaku sifat ketutupan, sifat asosiatif, dan memiliki elemen identitas yang mengemukakan alasannya. Kita lihat pada tabel tali di atas disimbolkan bahwa U10 berlaku sifat ketutupan karena U10 hasil pada perkalian modulo 10 pada tabel tali di atas semuanya merupakan elemen dari U10. Jadi U10 bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Lalu yang kedua, U10 berlaku sifat asosiatif karena memenuhi sifat A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C sama dengan A dikali dengan B dikali dengan C. Untuk setiap A, B, dan C merupakan elemen bilangan bulat. Lalu yang ketiga, U10 memiliki elemen identitas karena untuk setiap A merupakan elemen bilangan bulat, berlaku A dikali 1 hasilnya adalah A, dan 1 dikali A hasilnya adalah A. Next. Yang berikutnya nomor 2, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen identitas. Merupakan alasannya. Yang pertama, contoh yang pertama yaitu diberikan himpunan Z10 yang memiliki elemen 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan juga operasi penjumlahan modulo 10 merupakan operasi biner dengan unsur identitas. Karena untuk setiap P dan juga Q merupakan elemen himpunan Z10 dengan A sama dengan DP ditambah Q dan P sama dengan 1, maka A sama dengan Q untuk setiap A sama dengan R1 ditambah R2 merupakan elemen dari himpunan Z10. Contoh yang kedua, berikan U10 yang memiliki elemen 0, 1, 3, 7, 9. Dan juga operasi biner dengan unsur identitas. Karena untuk setiap P dan juga Q merupakan elemen U10 dengan A sama dengan P ditambah Q dan P sama dengan 0 atau P sama dengan 1, maka A sama dengan Q untuk setiap A sama dengan R1 tambah R2. Kemudian contoh yang ketiga diberikan himpunan bilangan bulat positif dengan A dikali B, hasilnya sama dengan AB. Kemudian A sama dengan 1 untuk setiap A dan juga B elemen bilangan bulat. Merupakan operasi biner dengan unsur identitas karena untuk setiap B merupakan elemen identitas dan merupakan elemen dari bilangan bulat positif, berlaku A dikalikan B hasilnya sama dengan B, merupakan elemen bilangan bulat positif. Kemudian contoh yang keempat diberikan R5 memiliki elemen 0, 1, 2, 3, 4 dan operasi penjumlahan modulo 5 merupakan operasi biner dengan unsur identitas karena untuk setiap P dan Q elemen R5 dengan A sama dengan DP ditambah Q dan P sama dengan 0, maka A sama dengan Q untuk setiap A sama dengan S1 ditambah S2 yang hasilnya merupakan elemen R5. Kemudian contoh yang kelima diberikan Z7
Himpunan Z7 yang memiliki elemen 1, 3, 7, 9, dan operasi penjumlahan modulo 7 merupakan operasi biner dengan unsur identitas. Karena untuk setiap P dan I elemen himpunan Z7 dengan A sama dengan BP ditambah I dan P sama dengan 1, maka A sama dengan I. Untuk setiap A sama dengan S1 ditambah S2 adalah elemen Z7. Lalu soal nomor 3, berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu tidak memiliki elemen identitas. Ini contoh pertama diberikan himpunan R4 yang memiliki elemen 0, 2, 4, 6, dan operasi penjumlahan modulo 7 merupakan operasi biner dengan A tidak sama dengan S, setiap A sama dengan S1 tambah S2 elemen himpunan R4. Kemudian contoh kedua diberikan himpunan matriks R berordo 2x2 dengan operasi perkalian tidak ada elemen identitas pada himpunan. Karena tidak ada matriks A yang memenuhi A dikali B sama dengan B dikali A sama dengan B. Untuk setiap matriks B yang ada pada himpunan ini. Kemudian contoh ketiga diberikan U7, himpunan U7 dengan elemen 2, 4, 6, dan operasi biner tidak ada unsur identitas karena untuk setiap P dan juga Q elemen himpunan U7 dengan A sama dengan BP ditambah I, maka A tidak sama dengan I untuk setiap A sama dengan P1 dikali P2. Contoh yang keempat diberikan himpunan bilangan berat modulo 6 dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan operasi penjumlahan modulo 6 merupakan operasi biner tidak ada unsur identitas karena setiap P dan juga Q elemen Z6 dengan A sama dengan BP ditambah Q, maka A tidak sama dengan Q untuk setiap A sama dengan P1 ditambah P2, hasilnya bukan merupakan elemen bilangan bulat modulo 6. Kemudian contoh yang terakhir diberikan himpunan bilangan asli dengan P dioperasikan dengan Q, hasilnya A ditambah B. Untuk setiap A dan juga B merupakan elemen bilangan asli. Berlaku A ditambah B tidak sama dengan A. Bukan merupakan operasi biner dengan unsur identitas. Oke, yang berikutnya adalah latihan. Ini nomor 1, apakah elemen identitas berlaku unik hanya satu dan satu-satunya pada suatu himpunan tertentu pada suatu operasi biner, sedangkan elemen identitas tidak berlaku sifat unik. Merupakan alasannya. Menurut saya berlaku sifat unik. Contohnya pada operasi penjumlahan bilangan bulat Z terdapat elemen identitas yaitu 0 yang mengakibatkan A ditambah 0 hasilnya A yang merupakan elemen bilangan bulat Z. Begitu pula pada operasi perkalian bilangan bulat Z terdapat elemen identitas yaitu 1 yang mengakibatkan A dikali 1 hasilnya A merupakan elemen identitas merupakan elemen bilangan bulat Z.
Yang berikutnya, nomor 2, berdasarkan jawaban pada latihan soal 4, nomor 1, tentukan inverse-nya. Di sini, karena operasinya adalah operasi perkalian modulo 10, jadi kita cari inverse dari 1 merupakan 1 karena 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian inverse dari 3 adalah 7 karena 3 dikalikan dilakukan operasi perkalian modulo 10 dengan 7 hasilnya merupakan 1. Begitu juga dengan 7, inverse dari 7 adalah 3 karena 7 dilakukan operasi perkalian modulo 10 dengan 3 hasilnya 1. Lalu inverse dari 9 adalah 9 karena 9 dilakukan operasi perkalian modulo 10 dengan 9 hasilnya 1. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Alif. Next. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait contoh latihan soal, yakni berikan 5 contoh yang menunjukkan pada suatu himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu memiliki elemen inverse. Kemukakan alasannya. Oke, yang pertama itu min A atau negatif A itu adalah inverse dari operasi penjumlahan bilangan bulat Z. Karena sesuai dengan definisi di mana semua A itu elemen bilangan Z, bilangan bulat, maka berlaku sifat inverse yaitu A plus ditambah negatif A sama dengan 0, begitu pula negatif A ditambah A itu sama dengan 0. Lalu untuk contoh yang kedua itu adalah dengan elemen inverse yakni 1 per A pada operasi perkalian pada bilangan bulat Z. Karena untuk setiap A itu anggota bilangan Z, maka berlaku inverse-nya yakni A dikali 1 per A itu sama dengan 1 karena perkalian ya. Contoh soal yang ketiga itu ada operasi biner pada operasi biner bintang pada himpunan Z yang didefinisikan bahwa operasi bintang AB itu sama dengan A plus B plus 1, di mana setiap A, B sama bilangan Z. Lalu kita lihat ya sesuai dengan definisinya bahwa A operasi bintang B sama dengan B operasi biner bintang A sama dengan 1. Kemudian kita masukkan bahwa tadi diketahui bahwa operasi bintang AB itu sama dengan A plus B plus 1, maka kita masukkan sehingga kita peroleh bahwa nilai inverse itu adalah A sama dengan min B plus B anggota bilangan bulat Z. Kemudian untuk contoh yang keempat itu adalah operasi bintang ada di himpunan I per 1 yang didefinisikan A operasi biner bintang sama dengan A plus B min AB, di mana untuk setiap A, B anggota bilangan I. Lalu sesuai definisinya, di mana definisi dari elemen inverse bahwa operasi bintang A bintang B sama dengan B bintang A sama dengan 0, lalu kita masukkan yang tadi kita ketahui bahwa operasi bintang AB itu sama dengan A plus B min AB, kita masukkan nilai-nilainya. Kemudian kita peroleh bahwa hasil dari elemen inverse itu adalah A sama dengan min B per 1 min B elemen Q. Oke, selanjutnya itu operasi bintang pada himpunan Q+ yang didefinisikan A operasi bintang B sama dengan AB per 2 untuk setiap AB anggota Q+. Oke, berdasarkan definisi itu kita peroleh ya bahwa inverse-nya itu A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang A sama dengan 2, maka kita masukkan bahwa operasinya itu adalah AB per 2 sama dengan B A per 2 sama dengan 2. Sehingga kita peroleh bahwa nilai elemen inverse-nya itu adalah A sama dengan B per Q, di mana itu merupakan elemen Q+. Next. Oke, untuk soal selanjutnya itu adalah kita akan menunjukkan bahwa himpunan tertentu dengan suatu operasi biner tertentu itu tidak memiliki inverse. Yang pertama, bahwa A bukan merupakan elemen inverse pada operasi penjumlahan bilangan bulat Z. Karena untuk semua A elemen Z berlaku sifat A plus A itu tidak sama dengan 0. Gitu ya. Karena sama-sama dengan positif, jadi dia tidak menghasilkan
0. Kemudian yang B, contoh lagi, operasi biner bintang pada himpunan bulat Z yang didefinisikan adalah A plus B plus AB untuk setiap A, B elemen Z. Kemudian kita sesuai dengan definisi dari yang manifest bahwa A operasi bintang B sama dengan B, operasi bintang A itu sama dengan 0. Yang tadi sudah kita ketahui atau yang setelah didefinisikan ya, bahwa operasi bintang B itu sama dengan A plus B plus AB. Lalu setelah kita masukkan, maka kita perlu bahwa nilai A sama dengan nilai A-nya itu sama dengan min B per 1 plus B. Sedangkan itu bukan merupakan elemen bilangan Z atau bilangan bulat. Jadi tidak menjadi invers gitu. Kemudian untuk contoh soal yang ketiga, contohnya itu operasi bintang pada himpunan Z per Z negatifnya kita definisikan bahwa A operasi bintang B itu sama dengan A plus B untuk setiap A, B elemen Z per Z negatif. Kita kembalikan lagi pada definisi bahwa A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang B itu 0, maka kita masukkan apa tadi yang telah didefinisikan, sehingga kita peroleh bahwa A itu sama dengan B, sedangkan ini tidak termasuk dalam Z plus Z negatif. Next. Oke, selanjutnya ada operasi bintang pada himpunan Z per Z positif ya, yang didefinisikan bahwa A operasi biner bintang sama dengan A negatif B untuk setiap A, B elemen dari Z per Z positif. Kita kembalikan lagi bahwa A operasi bintang B sama dengan B, operasi bintang A itu sama dengan 0, maka kita masukkan bahwa apa yang didefinisikan tadi yaitu A, min B sama dengan B, min A itu sama dengan 0. Lalu kita peroleh bahwa nilai A itu sama dengan B, sedangkan itu tuh tidak termasuk ke dalam Z per Z positif. Jadi tidak ada elemen inversnya seperti itu. Lalu selanjutnya, contoh lainnya, pada operasi bintang yang di mana himpunan N yang didefinisikan bahwa operasi bintang AB itu sama dengan A plus B. Untuk setiap A, B itu sama dengan elemen dari N. Kita kembali lagi kepada definisi bahwa A operasi bintang B itu sama dengan B, operasi bintang A itu sama dengan 0, maka kita masukkan apa tadi yang telah didefinisikan di atas bahwa A operasi bintang B itu sama dengan A plus B, maka A plus B itu sama dengan B plus A sama dengan 0. Kita peroleh bahwa nilai A-nya itu sama dengan min B. Dan itu pun bukan merupakan dari elemen himpunan N. Jadi tidak ada nilai inversnya. Next. Oke. Selanjutnya untuk latihan soal ini akan dipaparkan oleh Fani. Kepada Isfahani, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut di sini adalah latihan 6, yaitu diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bundaran titik. Periksa apakah himpunan bilangan bulat Z merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik. Apabila yang pertama yaitu A, operasi bundaran titik B, maka 1/2 A plus B untuk setiap A, B elemen himpunan bilangan bulat. Kemudian kita jawab yaitu Z atau himpunan bilangan bulat bukan merupakan grupoida karena apabila memasukkan salah satu bilangan ganjil di antara A atau B itu tidak bisa dibagi 2. Kita misalkan A-nya itu 3 dan B-nya itu 2. Jadi 3 ditambah 2 itu kan 5. 5 dibagi 2 itu hasilnya bukan himpunan anggota bilangan bulat. Jadi apabila kita memasukkan genap-genap, kayak misalnya 2 ditambah 2, itu kan sama dengan 4. 4 dibagi 2, itu sama dengan 2. Dan 2 itu merupakan anggota himpunan bilangan genap. Anggota himpunan bilangan bulat. Nah, dengan catatan, operasi pembagian pada bilangan bulat tidak berlaku sifat tertutup. Next.
Oke, selanjutnya yaitu diberikan himpunan bilangan bulat Z dan operasi biner bundaran titik. Periksa apakah himpunan bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik. Apabila yang pertama A bundaran titik B didefinisikan A ditambah B ditambah 2AB, di mana A dan B merupakan elemen bilangan bulat. Menurut definisi 10, setiap H1, H2 merupakan elemen himpunan H, maka A ditambah B ditambah 2AB merupakan elemen himpunan bilangan bulat karena setiap A dan B merupakan elemen bilangan bulat dan bersifat tertutup. Jadi operasi A bundaran titik B yang didefinisikan A ditambah B ditambah 2AB, di mana setiap A dan B merupakan elemen bilangan bulat, merupakan sebuah grupoida. Yang kedua, apabila A operasi bintang B didefinisikan dengan A, di mana setiap A dan B merupakan elemen himpunan bilangan bulat. Maka kita ambil sembarang, di mana A itu merupakan elemen bilangan bulat. Akan dibuktikan bahwa A merupakan elemen bilangan bulat. Untuk kasus pertama, di mana A merupakan elemen bilangan bulat positif, maka A merupakan himpunan bilangan bulat bulat. Untuk kasus kedua, di mana A merupakan himpunan bilangan bulat negatif, maka negatif A merupakan elemen bilangan bulat. Untuk kasus ketiga, di mana A merupakan elemen himpunan bilangan 0, maka 0 merupakan elemen bilangan bulat. Berdasarkan kasus 1, 2, dan 3 di atas, terbukti bahwa setiap A, B merupakan elemen bilangan bulat, dan A merupakan elemen bilangan bulat. Dengan demikian, A operasi bintang B yang didefinisikan dengan A, di mana setiap A dan B merupakan elemen bilangan bulat, merupakan suatu grupoida terhadap operasi biner bintang. Lalu untuk selanjutnya, ada A bundaran titik B yang didefinisikan A ditambah 2B, di mana setiap A dan B merupakan elemen bilangan bulat. Maka menurut definisi 10, setiap H1 dan H2 yang merupakan elemen himpunan H untuk operasi A ditambah 2AB yang merupakan elemen bilangan bulat. Karena setiap A, B yang merupakan elemen bilangan bulat, maka bersifat tertutup. Jadi pada operasi A bundaran titik B yang didefinisikan A ditambah 2B, di mana setiap A dan B merupakan elemen bilangan bulat, merupakan sebuah grupoida. Selanjutnya, contoh soal yang kelima, di mana A bundaran titik B didefinisikan dengan 0, di mana setiap A dan B merupakan elemen bilangan bulat. Pada himpunan bilangan bulat berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi biner bundaran titik, karena pada A bundaran titik B yang didefinisikan oleh 0, di mana setiap A dan B merupakan elemen dari bilangan bulat, merupakan 0, di mana 0 merupakan elemen dari himpunan bilangan bulat. Karena bilangan bulat berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi biner bundaran titik, maka dapat disimpulkan bahwa A operasi bulatan titik B yang didefinisikan 0 merupakan grupoida terhadap operasi biner bundaran titik. Selanjutnya ada latihan 8 yang berkaitan dengan monoida. Berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi biner tertentu. Contoh yang pertama yaitu himpunan bilangan bulat Z terdapat operasi penjumlahan adalah monoida. Karena berlaku, di sini kita harus membuktikan 3 syarat dari monoida. Yang pertama yaitu himpunan bilangan bulat berlaku sifat ketertutupan terhadap operasi penjumlahan, karena apabila A ditambah B merupakan elemen dari bilangan bulat. Syarat yang kedua yaitu himpunan bilangan bulat berlaku sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan, karena apabila kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup, di mana setiap A, B, dan C merupakan elemen dari bilangan bulat. Syarat yang ketiga yaitu terdapat 0 yang merupakan elemen dari bilangan bulat yang mengakibatkan
0 ditambah A sama dengan A, dan A ditambah 0 sama dengan A, di mana A merupakan elemen bilangan bulat. Jadi di syarat ketiga ini terdapat 0 yang merupakan elemen identitas dari bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan. Jadi dapat disimpulkan, himpunan bilangan bulat terhadap operasi penjumlahan merupakan monoida. Contoh soal yang kedua yaitu himpunan bilangan modulo 3 Z3, di mana bilangan bulat Z3 ini beranggotakan 0, 1, 2, dan 3. Kita operasikan terhadap penjumlahan modulo 3 atau bundaran positif 3 adalah monoida, karena berlaku, tadi telah kita ketahui bahwa bilangan bulat 3 itu beranggotakan 0, 1, 2, 3. Di sini kita buat tabel Cayley. Kita jumlahkan elemen-elemen anggota dari bilangan bulat 3, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 0 ditambah 2 sama dengan 2, 0 ditambah 3 sama dengan 3, dan seterusnya. Di sini kita harus membuktikan bahwa himpunan bilangan modulo 3 ini apabila dioperasikan terhadap penjumlahan modulo 3 adalah sebuah monoida. Untuk syarat yang pertama yaitu apabila bilangan bulat 3 berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 3. Di sini kita bisa melihat dalam tabel hasil dari penjumlahan modulo 3 ini sifatnya itu tertutup. Itu hasilnya itu bilangan-bilangan yang terdapat pada bilangan bulat 3 itu sendiri. Yang syarat kedua yaitu apabila bilangan bulat 3 berlaku sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan modulo 3. Di sini kita bisa ambil contoh, misalkan kita ambil 0 ditambah 1 ditambah 2. Apabila 0 ditambah 1 sama dengan 1, ditambah 2 sama dengan 3 akan sama dengan 0 ditambah 1 tambah 2 yaitu 3. 0 ditambah 3 sama dengan 3. Maka berlaku sifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan modulo 3. Syarat selanjutnya yaitu pada operasi penjumlahan modulo 3 ini terdapat 0 yang merupakan elemen identitas dari operasi penjumlahan tersebut yang merupakan elemen dari bilangan bulat 3 pada operasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan modulo 3 terhadap operasi penjumlahan modulo 3 merupakan sebuah monoida. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Faras. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami terkait pemaparan untuk grup WIDA, semi grup, dan yang lainnya. Dan latihan soalnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.